Jika kalian mereaksikan suatu senyawa, belum tentu senyawa tersebut habis bereaksi. Contoh, jika saya membakar kayu sebesar 1 kg, membutuhkan oksigen sebesar 1 kg juga, maka seharusnya dihasilkan CO2 dan air sebesar 2 kg. Namun, jika oksigen yang tersedia lebih dari 1 kg, 2 kg misalnya, tentunya oksigen akan bersisa karena toh yang dibutuhkan dari oksigen hanya 1 kg. Oksigen bersisa adalah sebanyak 1 kg. Mudah ya? Nah, sekarang dari mana saya tahu zat mana yang bersisa jika tidak saya beritahu sebelumnya berapa jumlah zat yang dibutuhkan dalam reaksi? Contoh soal, berapa jumlah maksimum dalam satuan gram gas nitrogen dioksida yang dapat diproduksi dari campuran 3,823 gram gas NO dan 2,886 gram gas O2? Zat apa dan berapa jumlah dari zat bersisanya? Oke, berarti kita punya di sini zat NO ditambah oksigen menghasilkan NO2 dengan massa NO dan O2 sudah diketahui. Pertama-tama kita setarakan dulu reaksinya. Reaksi setaranya memiliki perbandingan koefisien 2:1:2. Kita buat tempat untuk menuliskan jumlah zat mula-mula, reaksi, dan sisa. Kita cari mol mula-mula masing-masing zat yang massanya diketahui. Mol NO sama dengan massa NO dibagi massa atom relatif NO. Hasilnya 0,127 mol. Mol O2 sama dengan massa oksigen dibagi massa atom relatif oksigen sama dengan 0,09 mol. Nah, di sini tidak diberikan keterangan berapa jumlah masing-masing zat yang dibutuhkan untuk reaksi. Sehingga kita harus mencari zat mana yang habis bereaksi dan zat mana yang bersisa. Zat yang habis bereaksi tersebut disebut reaksi pembatas. Tentunya kalau kita bandingkan yang habis bereaksi dengan yang bersisa, yang habis harus lebih kecil. Namun hati-hati, yang lebih kecil di sini belum tentu jumlahnya. Namun harus dilihat di sini dari nisbahnya. Bagaimana caranya? Nah, setiap mol zat yang sudah kita cari tadi kita bagi dengan koefisiennya masing-masing. 0,127 mol dibagi 2, 0,09 dibagi 1. Hasilnya 0,0635 dibandingkan dengan 0,09. Mana yang lebih kecil? Iya, tentu saja 0,0635. Berarti nitrogen oksida adalah pereaksi pembatas yang habis bereaksi dan angkanya adalah 0,0635. Dan artinya zat yang akan bersisa nanti adalah oksigen. Berapa sisanya? Jangan langsung masukin angka pembatas 0,0635 mol ini ke tempat zat yang bereaksi, tapi kalikan dulu dengan koefisien masing-masing. 0,0635 dikali 2 untuk tahu berapa mol NO yang bereaksi, dikali 1 untuk oksigen, dikali 2 untuk nitrogen dioksida. Jadi di tempat sisa seperti yang sudah kita prediksi, nitrogen monoksida akan habis. Oksigen akan bersisa sejumlah 0,0265 mol dan NO2 yang dibentuk adalah sebesar 0,127 mol. Sehingga massa NO2 yang terbentuk sama dengan mol NO2 dikali massa molarnya 0,127 mol dikali 46 gram per mol sama dengan 5,842 gram. Dan oksigen yang bersisa adalah mol sisa O2 dikali MrO2 sama dengan 0,0265 mol dikali 32 gram per mol sama dengan 0,848 gram. Sekarang kita masuk ke stokiometri larutan, di mana dikenal besaran molaritas dengan lambang M besar yang menunjukkan konsentrasi. Karena larutan tentunya lebih sesuai jika ukurannya dinilai dengan volume dibandingkan dengan massa. Namun kita juga tahu jika volume dengan massa memiliki hubungan massa jenis. Rumus yang pertama adalah mol sama dengan M kali V. Ya, lagi-lagi mol. Latihannya
Sebanyak 35,25 milimol etanol, rumus molekul etanol yaitu C2H5OH dilarutkan dalam air sampai volume larutan 100 ml. Berapa molaritas larutan dan berapa gram etanol dalam larutan itu diketahui. MrC2H5OH sama dengan 46 gram per mol. Jadi kita punya zat etanol nih dengan data molnya itu 35,25 milimol. Ingat di sini milimol. Jadi kalau mau setara kesatuan volumenya liter harus diubah ke dalam bentuk mol dulu dikali 10 pangkat min 3. Tapi untuk soal ini tidak perlu kita ubah karena kebetulan di sini volumenya sudah setara dalam mililiter. Volumenya sebesar 100 mili. Ditanya molaritasnya M besar. Molaritas etanol adalah mol etanol dibagi volume etanol yaitu 0,35 molar. Nah sekarang berapa gram itu benang merahnya? Mol. Massa etanol sama dengan mol etanol dikali MR-nya. 35,25 dikali 10 pangkat min 3 mol dikali 46 gram per mol. Sama dengan 1,6215 gram. Contoh lain, berapa gram massa Na2SO4 yang diperlukan untuk membuat 0,5 liter larutan dengan konsentrasi molar 0,25 molar Na2SO4? Mari kita selesaikan. Kita sudah mengetahui jumlah molaritas dan volume Na2SO4. Tentunya mudah untuk mencari molnya. Namun yang ditanyakan adalah massanya. Kita substitusi persamaan mol sama dengan M dikali V dan mol sama dengan massa dibagi MR. Jadi massa sama dengan molaritas dikali volume dikali MR. Baru kita masukkan angkanya sehingga didapat massa Na2SO4 yang diperlukan untuk membuat larutan yang dimaksud adalah sebesar 17,8 gram. Molaritas larutan berhubungan dengan seberapa pekat atau encer suatu larutan, di mana jika pengenceran dilakukan dengan penambahan pelarut misalnya, tentunya molaritasnya juga akan berubah. Rumus yang dapat diterapkan di sini adalah M1V1 sama dengan M2V2. Aplikasinya, jika tersedia 5 ml larutan amonia 14,8 molar, kita tahu rumus molekul amonia adalah NH3. Berapa volume air yang harus ditambahkan untuk mengencerkan larutan tersebut agar diperoleh konsentrasi NH3 1 molar? Berarti di sini volume pertama V1-nya adalah 5 mili, M1-nya sama dengan 14,8 molar, M2-nya sama dengan 1 molar, dan V2-nya sama dengan 5 mili ditambah X. Di mana X adalah jumlah air yang harus kita tambahkan ke dalam larutan. Berapa X? Nah, kita selesaikan. Masukkan ke dalam M1V1 sama dengan M2V2. Jadi, 14,8 molar dikali 5 mili sama dengan 1 molar dikali 5 mili ditambah X. Berarti X sama dengan 14,8 molar dikali 5 mili dibagi 1 molar. Baru kemudian kita kurangi hasilnya dengan 5. Didapat jumlah air yang harus ditambahkan ke dalam larutan adalah sebesar 69 mili. Banyak yang keliru mengira rumus M1V1 sama dengan M2V2 ini dapat digunakan untuk penyelesaian kasus reaksi netralisasi. Padahal tidak begitu. Pada kasus netralisasi, rumus yang digunakan adalah N1V1 sama dengan N2V2, di mana ada pengaruh koefisien atau ada yang menyebut jumlah protonnya. Contoh soal: jika dalam gelas kimia terdapat 35 ml larutan 0,175 molar H2SO4, berapa mililiter NaOH 0,25 molar harus ditambahkan agar reaksinya sempurna dengan H2SO4? Oke, penyelesaiannya yang pertama, tuliskan persamaan reaksi setaranya dulu. H2SO4 ditambah 2 NaOH menjadi 2H2O ditambah Na2SO4. Jadi di sini perbandingan koefisiennya 1 banding 2 banding 2 banding 1. Kemudian selanjutnya ubah besaran yang diketahui ke dalam satuan mol. 0,175 mol dibagi 1 liter larutan dikali 35 dikali 10 pangkat min 3 liter H2SO4 sama dengan 6,125 dikali 10 pangkat min 3 mol H2SO4.
Baru tahap selanjutnya, tentukan nisbah stokiometri untuk menentukan jumlah mol yang dicari. Gunakan koefisien reaksi pada persamaan kimia setaranya. 2/1 dikali 6,125 dikali 10 pangkat min 3 mol H2SO4 sama dengan 12,25 dikali 10 pangkat min 3 mol NaOH. Yang terakhir, ubah jumlah mol ke dalam satuan yang ditanyakan. Gunakan kemolaran NaOH. Volume NaOH sama dengan 1 liter larutan dibagi 0,25 mol dikali 12,25 dikali 10 pangkat min 3 mol NaOH sama dengan 0,049 mili. Jadi volume NaOH 0,25 molar yang ditambahkan adalah 49 mili. Jika kita sudah membahas tentang stokiometri yang berlaku pada larutan, sekarang kita akan membahas stokiometri yang berlaku pada gas. Saya ingatkan kembali mengenai konversi satuan gas di sini ya, ada atmosfer, bar, dan milimeter Hg. Di mana 1 atmosfer hampir sama dengan 1 bar dan setara dengan 760 mm Hg. Rumus-rumus yang dapat kita gunakan adalah yang pertama hukum Boyle, yaitu P1V1 sama dengan P2V2. Yang kedua hukum Boyle-Gay-Lussac, P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Yang ketiga adalah hukum gas ideal, PV sama dengan nRT dengan R sebesar 0,082 liter atmosfer per Kelvin mol. Contoh soal hubungan tekanan dan volume gas. Suatu cuplikan gas masanya 0,312 gram diisikan ke dalam suatu silinder yang volumenya 183 cm pangkat 3 pada tekanan 740 mm Hg. Beberapa saat kemudian volume yang diamati menjadi 116 cm pangkat 3. Bila tidak ada kebocoran dan suhu dijaga tetap, berapa tekanan sekarang? Diketahui V1 sama dengan 183 cm kubik, P1 sama dengan 740 mm Hg, V2 116 cm kubik. Berapa P2? Dari rumus yang tersedia, menurut kalian yang mana yang paling cocok untuk kita gunakan? Ya, hukum Boyle, P1V1 sama dengan P2V2. Jadi P2 sama dengan P1V1 dibagi V2 sama dengan 740 mm Hg dikali 183 cm kubik dibagi 116 cm kubik sama dengan 11,67 mm Hg. Latihan selanjutnya untuk meramalkan variabel gas pada kondisi berbeda. Suatu cuplikan dari gas di boran dengan rumus molekul B2H6 mempunyai tekanan 345 torr pada suhu minus 15 derajat Celcius dan volume 3,48 liter. Jika kondisi diubah sedemikian rupa sehingga suhu mencapai 36 derajat Celcius dan tekanan 468 torr, berapa volume cuplikan pada kondisi sekarang? Data yang disediakan untuk gas di boran yaitu P1 sama dengan 345 torr, T1 sama dengan min 15 derajat Celcius. Kita ubah dulu ke Kelvin ya, berarti ditambah 273 menjadi 258 Kelvin. Kemudian V1-nya sama dengan 348 liter, T2 sama dengan 36 ditambah 273 sama dengan 309 Kelvin dan P2 sama dengan 468 torr. Ditanya berapa V2? Berapa rumus yang mana nih yang kita gunakan? Iya, hukum Boyle-Gay-Lussac. Rumus kedua yaitu P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Jadi V2 sama dengan P1V1 T2 per P2 dikali T1 sama dengan 345 torr dikali 3,48 liter dikali 309 Kelvin dibagi 468 torr dibagi juga dengan 258 Kelvin sama dengan 3,07 liter. Jadi volume gas di boran pada kondisi yang baru adalah 3,07 liter. Sekarang jika ditanyakan
Berapa gram gas oksigen yang terdapat dalam suatu wadah dengan volume 50 liter pada 21 derajat Celcius bila tekanan oksigen 15,7 atmosfer? Oke, data yang diketahui adalah volume gas oksigen sebesar 50 liter. Suhunya 21 ditambah 273 sama dengan 294 Kelvin. Tekanan sama dengan 15,7 atmosfer dan MR sama dengan 32 gram per mol. Yang harus kita cari adalah masanya. Ingat, benang merahnya itu mol. Kita punya rumus yang ketiga, PV sama dengan nRT. Maka mol sama dengan PV per RT. Dan kita punya rumus mol sama dengan massa per MR. Kita substitusi kedua persamaan ini jadi massa per MR sama dengan PV per RT. Sehingga massa sama dengan P dikali V dikali MR dibagi R dibagi T. Tinggal kita masukkan datanya, hasilnya adalah 1,04 dikali 10 pangkat 3 gram oksigen.